Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teens, senang sekali saya Arthur Yaman bisa kembali menemani teenager semua dalam video pembelajaran mata pelajaran tata kamera, pencahayaan, dan tata suara. Kali ini kompetensi yang akan kita kejar yaitu mengoperasikan peralatan pendukung kamera video. Jadi peralatan pendukung kamera video itu ada banyak sekali. Di antara yang paling sering kita gunakan adalah tripod. Di SMK Negeri 2 Tasikmalaya, khususnya di jurusan broadcasting, dalam setiap praktek atau penggunaan alat itu diwajibkan menggunakan bon alat. Jadi nanti setiap siswa atau guru atau siapapun yang akan menggunakan alat, nanti ada sistem booking peralatan. Ada formatnya seperti ini. Kita diharuskan terlebih dahulu mengisi form booking ini, kemudian nanti disetorkan ke ruang alat yang akan disetujui oleh, kalau siswa oleh guru pembimbing dan teknisi, kalau guru akan disetujui oleh teknisi. Mari kita ikuti cara pengisian form booking alat ini. Terlebih dahulu kita isi mata pelajaran, ini tata kamera, pencahayaan, dan tata suara. Kemudian jenis tugasnya, kita misalkan akan membuat picture dengan judul mendong. Kemudian ini nomor bon alat dibiarkan nanti diisi oleh teknisi. Kita tulis alat yang kita butuhkan. Misalkan untuk kali ini saya membutuhkan tripod. Kemudian spesifikasinya langsung kita tulis mereknya di back dan serinya TH650IX. Jumlahnya 1. Kemudian nanti ini akan diceklis saat pemeriksaan kondisi alat, saat keluar dan juga saat kembali masuk. Kemudian kita di bawahnya tulis sekarang Tasikmalaya tanggal 16 bulan Juli tahun 2020. Tulis nama peminjam misalnya ini. Dan ditanda tangan. Biasanya di depan juga kita sediakan format untuk pengisian perjanjian waktu dan tempatnya. Tapi untuk kali ini kita abaikan saja dulu karena akan dilakukan praktek di dalam sekolah. Setelah bon alat yang tadi kita isi disetujui oleh teknisi, nanti kita akan menerima alat tripod seperti ini dalam keadaan terbungkus dengan tasnya. Kita terlebih dahulu cek dulu kondisi alatnya. Kita buka. Kemudian ini tripodnya diperiksa, kondisinya masih bagus. Kemudian perlengkapannya dari bawah sampai ke atas, dan jangan lupa bagian mountingnya itu harus ada. Ini mounting ini yang akan kita gunakan atau kita pasangkan di kamera nantinya. Terkadang mounting ini sering lupa atau tertinggal karena masih terpasang di kamera yang lainnya. Kalau sudah semua dicek, sudah pastikan semuanya bisa berfungsi, pengunciannya dan segala macamnya tidak ada masalah, lalu kita bawa ke tempat kita akan menggunakan. Baiklah, sekarang kita misalnya sudah berada di lokasi syuting. Anggap saja kita sekarang berada di dalam studio atau di outdoor. Kita buka tripod yang tadi kita bawa dari ruang alat, kemudian jangan lupa tasnya diamankan. Dalam keadaan utuh, tripod itu seperti ini. Kita yang pertama kali kita lakukan adalah membuka pengunci tripod yang ada di bawah ini. Kemudian yang kedua, kita syuting berada di mana? Di dalam ruangan dengan lantai licin seperti keramik, atau di outdoor dengan lantainya atau alasnya itu tanah. Di bagian bawah tripod ini ada karet atau ada juga bisa kita putar menjadi besi seperti ini. Jadi kalau kita syuting di dalam ruangan dengan lantai yang licin, maka karetnya ini harus yang paling luar. Kita geser, kita putar, sehingga bagian bawah tripod ini adalah ujungnya karet. Kalau kita syuting di tanah yang notabene lembek atau permukaannya tidak rata, maka kita putar ke dalam sehingga karetnya ini menjorok ke dalam, dan yang berada di luar itu adalah besinya, sehingga ujung besi ini bisa menancap di tanah. Kita gunakan sekarang di lantai keramik. Lalu kita dirikan seperti ini, buka sedikit, kemudian atur ketinggian sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama, kita buka yang paling atas.
Lalu atur ketinggiannya seperti apa? Seperti ini. Kita angkat sampai mentok, lalu turunkan sedikit, lalu kunci. Kenapa harus diturunkan? Ini agar nanti ketika dibuka ini belum menjadi lebih kokoh ya. Kalau kita habis ke ujung kan ini paling di ujung, jadi loncat. Kalau ke atas sedikit dikurangi lagi, ini akan lebih kokoh. Kemudian kalau masih kurang tinggi, kita buka lagi pengunci yang kedua. Lalu kita naikkan sesuai dengan kebutuhan kita. Sama, kalau sudah mentok, turunkan sedikit. Atau kalau ini terlalu tinggi, setelah dibuka nanti, kita bisa turunkan lagi. Menaikkan atau meninggikan atau merendahkan tripod, usahakan dalam posisi seperti ini. Biar semua kaki ini tingginya itu seimbang. Jadi kalau yang dari 3 kaki ini turun, maka 3-tiganya turun. Kalau yang 3 kaki ini mau dinaikkan, 3-tiganya juga naik dengan jarak ukuran yang relatif sama. Berbeda dengan saat seperti ini, kita bisa menurunkan satu persatu, tapi tidak yakin apakah yang ini dengan yang itu tingginya sama atau tidak. Sehingga kalau seperti ini bisa ukur sampai mentok ke lantai, sehingga tingginya relatif lebih dekat sama. Ini kan ada 3 bagian ya, bagian paling atas, bagian kaki tengah, dan bagian paling bawah. Kenapa yang harus dibuka itu yang terlebih dahulu yang atas? Banyak, misalnya gini, dalam posisi tertutup, tripod ini kita tutup, atau dalam posisi paling rendah, seperti ini. Kita mau menaikkan yang atas dulu atau yang bawah dulu. Nah ini, kalau kita buka yang atas dulu, kita lihat pembagian beban di tiap kaki-kakinya. Ini terdiri dari 2 batang, yang di bawah juga ada 1, 2, 3 batang. Relatif sama, dekat ya, tidak terlalu jauh. Beda dengan kalau kita buka yang bawah terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini yang di bawah hanya 1 batang, sedangkan yang di atas 1, 2, 3, 4. Perbedaannya cukup jauh, sehingga pembagian beban berat kamera nanti lebih kuat di atas, sedangkan yang bawah itu cenderung lemah. Sebaiknya nanti membuka tripod itu yang atas terlebih dahulu. Jadi yang bawah tetap dikunci, yang atas dibuka. Jadi pembebanannya lebih merata lagi. Baik. Jika setelah ketinggian tripod sesuai dengan yang kita inginkan, tinggi kameranya, maka selanjutnya adalah mengatur water pass dari tripod ini. Jadi di sini nanti ada pengatur penanda water passnya, apakah ini sudah rata kiri kanan depan belakangnya. Pengaturannya ada di bawah. Ini diputar, lalu ini bisa digoyang seperti ini. Sambil melihat water passnya di sini. Apakah sudah di tengah-tengah posisinya atau belum? Kalau sudah pas, kita kunci lagi. Langkah selanjutnya adalah mengatur handle tripod. Jadi seberapa tinggi atau rendah, kiri atau kanan untuk pengaturan pegangan tripod. Kalau sudah pas, misalnya ini di tengah kanan, kita kunci, kencangkan penguncinya, sehingga nanti ini bisa dioperasikan untuk tilt up, tilt down atau pen. Dan pastikan posisi pengunci pen ini terbuka dan tilt kita tutup, kunci. Selanjutnya akan memasang kamera pada tripod. Di sini sudah ada mounting yang tadi disebutkan. Untuk tipe Liebherr 650EX ini diputar terlebih dahulu penguncinya. Kemudian ditekan tombolnya, lalu digeser ke belakang, sehingga kita dapatkan mounting kamera seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan memasangkan kamera ini pada tripod ini. Tentunya kita harus memasang mounting ini dulu pada kameranya. Ini sudah ada kamera merek Sony. Kita paskan. Di sini ada 2 lubang. Ini juga ada dua pengunci ya. Yang satu ada dratnya, yang satu tidak. Sama dengan yang di kamera. Yang satu ada dratnya, yang satu juga tidak. Kita paskan
lalu atur kira-kira ini berada di tengah-tengah. Sebagai seorang kameramen, kita perlu alat-alat yang sebenarnya terlihat sepele, tapi fungsinya tidak kalah baik juga. Misalnya untuk memutar pengunci ini, memasang mounting ke kamera itu, yang normalnya itu pakai obeng, tapi obeng itu susah dibawa-bawa karena panjang. Nah, kita juga bisa menggunakan koin Rp1.000. Jadi dengan koin yang 1.000 itu kan tipis ya, kecil, bisa untuk memutar ini, atau Rp500 yang versi lama. Kalau tidak ada koin juga, kita biasanya suka bawa kunci ya, baik kunci rumah atau kunci motor atau apa saja, kita bisa gunakan untuk membantu memasang ini. Nah, ini tidak ada putarannya ya, tidak ada ringnya gitu, sehingga kita putar seperti ini. Harus sampai benar-benar kencang. Ini jangan masih bergoyang, ini kurang kencang, harus sampai kencang agar kameranya aman. Seperti itu. Kalau mounting sudah terpasang dengan benar pada kameranya, sudah kuat, maka selanjutnya adalah memasang kamera pada tripod. Arahnya dari belakang, seperti ini, paskan, lalu geser dorong ke depan. Nanti akan terdengar mengunci. Tek. Jadi tripod yang seri terbaru ini dia ada pengamannya, sehingga walaupun kita belum kencangkan, ini terlepas, maka ini nyangkut ke depan atau ke belakang, tidak akan langsung lepas karena ada pengunci ini. Setelah dikunci, kita atur, kita longgarkan tailnya, kita lihat kamera berat ke belakang atau berat ke depan. Kita atur apakah ini masih udah seimbang ke depan dengan ke belakang. Misalnya kita simpan di tengah-tengah, ternyata ini berat ke belakang, jadi di headnya nanti ini kurang seimbang, maka kita geser ke depan sampai seimbang. Oke, segini cukup seimbang. Lalu kita kunci mountingnya biar tidak maju mundur. Kita kunci dengan memutar tombol yang tadi. Setelah itu, kalau kita simpan kamera, kita kunci bagian tailnya, kunci lagi. Baiklah, sampai di sini kita sudah selesai memasang tripod saja. Tripod dengan kameranya. Belum termasuk aksesoris lain, misalnya ada dolly tripod dan sebagainya. Kita selesai memasang kamera dengan tripodnya. Setelah kita menggunakan tripod, tentunya kita harus mengembalikan tripod ke ruang alat dengan kondisi yang seperti semula, harus rapi kembali. Langkah-langkahnya tinggal membalik saja, yang tadinya dari A ke B, sekarang dari B ke A. Kita mulai dengan membuka pengunci mounting, kemudian kita mundurkan kameranya, ini masih terkunci, tekan kuncinya dan kita lepas. Setelah itu, kita buka mounting tripod tadi. Masih dengan alat yang sama, dengan uang koin atau dengan kunci. Saya masih menggunakan kunci ya. Kita lepas. Kita lepas seperti ini. Kemudian kameranya kita simpan. Dan mounting tripod ini kita masukkan kembali ke tripodnya, biar nanti yang menggunakan tripod ini dengan kamera yang berbeda tidak susah-susah lagi mencari. Kita kunci lagi. Selanjutnya, setelah tripod utuh kembali, kita longgarkan pengunci tailnya, pengunci pennya juga longgarkan, dan pengunci handle-nya juga kita longgarkan, biar nanti ketika dilipat itu tidak posisinya tidak menghalangi ya. Kita kecilkan, turunkan lagi, penguncinya buka seperti ini, lalu kunci lagi. Nah, ini handle ini kenapa harus dilonggarkan? Kalau kita simpan di tas ini akan mengganggu gitu ya. Maka kita longgarkan, kita putar, cari space yang mungkin ini bisa serapih mungkin ya. Nah, seperti ini kan tidak mengganggu. Kemudian jangan lupa kunci lagi bagian bawahnya. Sampai di sini merapikan tripod untuk dikembalikan ke ruang alat sudah selesai. Jadi posisinya seperti ini, seperti semula dari ruang alat. Baik yang bawahnya dari sampai ke atasnya itu sudah seperti sama. Lalu kita masukkan kembali ke dalam tasnya. Setelah itu kita akan kembalikan ke ruang alat.
Setelah di ruang alat, saat kita mengembalikan alat ini tripod ini akan dicek kembali oleh teknisi yang ada di ruang alat. Apakah masih utuh kelengkapannya, ataukah ada bagian-bagian yang rusak, patah, dan sebagainya. Kemudian nanti di bagian bawah alat ini akan dilakukan pengecekan. Kalau alat sesuai dengan kondisi awal, maka akan di checklist pas masuknya. Oke, berarti tidak ada masalah. Kalau ada kerusakan atau kekurangan part, maka alat ini akan ditahan sampai permasalahan selesai. Demikian tadi video pembelajaran cara menggunakan atau mengoperasikan peralatan pendukung kamera video berupa tripod. Peralatan pendukung lainnya seperti dolly, kren, jimmy-jib, dan lainnya insya Allah akan disampaikan dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.